wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi Ramadan dari Universitas Muhammadiyah Riau pada Fakultas Ekonomi Bisnis, program studi dan jurusan akuntansi dengan NIM 200301096. Pada video kali ini saya mendapatkan amanah, yaitu berupa tugas untuk ujian akhir semester dari dosen pengampu saya yang bernama Ibu Intan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi dan korelasi linear. Pada bagian video kali ini saya akan menjelaskan yaitu berupa contoh soal. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal pada soal yang pertama tentang agresi dan korelasi linear berganda. Oke, di sini soalnya dapat kita lihat. Sebuah penelitian dilakukan oleh bagian peminjaman kredit di sebuah bank untuk meneliti pendapat para nasabahnya. Beberapa faktor yang berhubungan dengan tingkat pendapatan adalah nilai jual rumah dan jumlah tahun pendidikan. Nah, dari soal ini dapat kita ketahui berarti tingkat pendapatan itu adalah Y, karena yang mempengaruhinya adalah X1 dan X2, yaitu variabel yang independen. X1 dapat kita ketahui nilai jual rumah, dan X2-nya yaitu jumlah tahun pendidikan. Nah, ini dia tabelnya, dapat kita lihat. Jadi, pendapatan per tahun ini dari 40,3 sampai 39,5 ini adalah Y atau variabel dependen, dan nilai jual rumah ini adalah X1, tahun pendidikan adalah X2, variabel independen. Coba kita lihat di sini angka-angkanya. Oke. Dari 15 responden diperoleh data sebagai berikut. Jadi N-nya adalah 15. Soal yang pertama yaitu tentukan variabel bebas, independen, dan variabel tak bebas, dependen. Oke, langsung saja kita jawab. Oke, langsung saja kita jawab. Nah, ini dia. Ini jawabannya dari tadi yang kita ketahui ya. Oke. Diketahui di sini N-nya 15, nilai jual rumah tadi X1, jumlah tahun pendidikan X2, pendapatan per tahun Y1. Nah, yang pertama kita buat dulu tabelnya. X1-nya kita susun, X2 kita susun, Y1 kita susun. Kemudian kita cari X1 kuadrat. Cara mencari X1 kuadrat yaitu X1 dikuadratkan. Contoh baris pertama pada tabel X1 kuadrat ini adalah 190 kuadrat, dapatnya yaitu 36.100. Selanjutnya 121 kuadrat, yaitu hasilnya 14.641. 161 kuadrat, hasilnya 25.921, sampai seterusnya. Kemudian kita cari lagi X2 kuadrat. Nah, cara mencari X2 kuadrat ini adalah X2 dikuadratkan. Dapat angka 196 ini dari 14 kuadrat. 14 kuadrat sama dengan 196, 15 kuadrat sama dengan 225, 14 kuadrat sama dengan 196. Di sini ada 13 kuadrat di sini sama dengan 169. Sampai seterusnya ya, teman-teman. Selanjutnya ada Y kuadrat. Nah, Y kuadrat ini, cara mencarinya yaitu Y dikuadratkan. Dapat angka 1624,9, itu dapatnya dari 40,3 kuadrat. Dapat angka 1568,16, itu dapatnya dari 39,6 kuadrat. Dapat dari 1664,64, itu dapatnya dari 40,8 kuadrat, sampai seterusnya. Selanjutnya, kita mencari X1Y. X1Y ini, cara mencarinya yaitu X1 dikali Y. Nah, dapat angka 7.657, itu didapatkan dari 190 dikali 40,3. Dapat angka 4.791,6, didapat dari 121 dikali 39,6. Dapat angka 6.568,8, yaitu 161 X1 dikali Y 40,8. Sampai seterusnya.
Oke, selanjutnya kita mencari X2Y. Cara mencari X2Y ini, X2 dikalikan dengan Y. Nah, dapat angka 564,2 itu didapatkan dari 14 dikali 40,3. Dapat dari 500, angka dari 594 itu didapatkan dari 15 dikali 39,6. Dapat angka 571,2 itu sama dengan X2 kali Y tadi ya, berarti 14 dikali 40,8. Dapatlah hasil 571,2 sampai seterusnya, teman-teman. Oke, di sini yang terakhir ada mencari X1, X2. Nah, untuk mencari X1, X2 ini, yaitu X1 dikalikan dengan X2. Dapat angka 2660 itu didapatkan dari angka 190 X1 dikali 14 X2. Dapatlah 2660. Dapat angka 1815 itu didapatkan dari angka 121 dikali 15. Dapat angka 2254, maaf teman-teman, itu didapatkan dari 161 dikali 14 sampai seterusnya. Jadi sistemnya untuk mencari misalnya X1 kuadrat baris pertama, itu X1 kuadrat baris pertama dikuadratkan. Untuk mencari baris kedua berarti yang baris kedua dikuadratkan. Jadi kalau X2 kuadrat baris pertama ini berarti X2 baris pertama dikuadratkan. Kalau X2 kuadrat baris kedua 225 ini berarti X2 baris kedua dikuadratkan. Nah, ini kan baris kedua 15 berarti dikuadratkan. Nah, jadi begitu sistem teman-teman. Nah, setelah kita sudah dapatkan semua angka pada tabel ini, kemudian kita jumlahkan. X1-nya kita jumlahkan dari baris pertama ini sampai baris ke-15, dapatlah X1-nya jumlah totalnya adalah 2237. X2-nya kita totalkan dapatlah 212, Y1 kita totalkan dapatlah angka 586,9, X1 kuadrat kita totalkan dapatlah angka 350.353. Kita totalkan lagi selanjutnya X2 kuadrat dapatlah angka 3000, Y kuadrat kita totalkan dapatlah angka 23.067,71. Selanjutnya X1Y kita totalkan dapatlah angka 88.066,4. X2Y kita totalkan dapatlah angka 8.296,2. Kemudian yang terakhir X1, X2 kita totalkan semuanya dari baris pertama sampai 15 ya teman-teman, itu dapatlah angka 31.512. Jadi, variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel tidak bebas, di mana variabel independen adalah X1 dan X2, atau nilai jual rumah dan jumlah tahun pendidikan. Yang mempengaruhi Y1, yang mempengaruhi Y, atau pendapatan per tahun. Dan Y inilah yang disebut dengan variabel dependen atau variabel tidak bebas. Dan nilai X1-nya sama dengan 2237, X2-nya total tadi sama dengan 212, dan Y-nya 586,9. Oke, selanjutnya kita cari min X1. Nah, cara mencari min X1 atau rata-rata X1 itu adalah total X1 per N. Dapat kita ketahui N-nya 15, total X1 tadi 2237, kita substitusikan langsung, berarti 2237 per 15 dapatlah min X1-nya 149,13. Oke, selanjutnya min X2 sama caranya dengan yang tadi, total X2 per N. Kita substitusikan berarti 212 per 15 sama dengan 14,13. Dapatlah 14,13. Min Y1 atau min Y itu total Y per N. Nah, jadi total Y tadi kan 586,9. Itu dibagi 15 sama dengan 39,12. Oke. Nah, selanjutnya tadi kita kembali ke soal, yaitu soal nomor 2, tentukan persamaan regresi berganda dari data tersebut dan jelaskan arti dari persamaan tersebut. Yang C-nya hitung R koefisien korelasi linear berganda antara X1 dan Y, antara X2 dan Y, dan antara X1 dan X2 dan jelaskan arti angka tersebut. Soal yang D, hitunglah R kuadrat, jelaskan arti angka tersebut. Yang E, berapakah pendapatan per tahun jika nilai jual rumah 190 juta dan tahun pendidikan maaf teman-teman, kita ulangi tadi.
Yang E tadi, berapakah pendapatan per tahun seseorang jika nilai jual rumah 150 juta dan tahun pendidikan 15 tahun? Oke, kita bahas dari yang B terlebih dahulu. Kita bahas dari yang B. Nah, ini yang B, 1B. Dapat kita ketahui dulu rumus sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat per N. Rumus sigma X2 kuadrat yaitu sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat per N. Rumus sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat per N. Rumus sigma X1Y sama dengan sigma X1Y kurang sigma X1 dikali sigma Y per N. Rumus untuk mencari sigma X2Y sama dengan sigma X2Y kurang sigma X2 dikali Y, sigma Y per N. Untuk mencari sigma X1 X2 sama dengan sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 per N. Langsung saja kita substitusikan angka-angka tadi ke rumus-rumus yang di sini. Untuk mencari sigma X1 kuadrat, kita masukkan, substitusikan langsung, kan tadi angka sigma X1 kuadratnya tadi 350.353. Yang ini tadi ya, sigma X1 kuadrat. Kita substitusikan dikurang dengan sigma X1 kuadrat tadi, sigma X1 maksudnya 227 dikuadratkan per 15. Jadi 350.353 dikurang 2.237 kuadrat ini sama dengan 50 juta, sama dengan 50 juta ini ya, 50 juta 41,69. Ini berapa nih? 2.230 kuadrat itu sama dengan, inilah angkanya, 5004169 per 15. Jadi dapatlah 350.353 dikurang 333.611,27. Dapatlah hasilnya 16.741,73. Sigma X2 kuadrat kita substitusikan tadi, sigma X2 kuadratnya 3.000, sigma X2-nya tadi 212 per N sama dengan 15. Nah, 3.000 dikurang 212 kuadrat ini sama dengan 44.944 per 15. Dapatlah hasilnya 2.996,27. Jadi 3.000 dikurang 2.996,27 sama dengan dapatlah hasilnya 3,73. Sigma Y kuadrat begitu juga, langsung saja kita substitusikan sesuai dengan rumus yang tadi. Dapat di sini kita tulis 23.067,71 dikurang 586,9 dikuadratkan per 15. Sama dengan 23.067,71 dikurang, dapat angka 34451,61 ini didapatkan dari 586,9 kuadrat. Dapatlah ini angkanya diperkan 15 dibagi 15, dapatlah hasilnya. Kita lanjutkan tadi, kan di sini 23.067,71 dikurang dengan hasil dari pembagian ini. Hasilnya adalah 22.963,44. Dapatlah hasilnya 104,27. Sigma X1Y yaitu tadi kan rumusnya ini ya, sigma X1Y dikurang sigma X1 kali sigma Y per N. Kita substitusikan, masukkan sini angkanya 88.066 dikurang 4 dikurang 586,9 dikali 2.237 per 15. Sama dengan di sini 88.066,4. Ini hasil perkalian ini adalah, ini angkanya 13.128,95,3 per 15. Dapatlah ini di hasil pembagian ini, dapatlah angka ini 87.526,35. Jadi 88.066,4 dikurang dengan 87.526,35. Dapatlah hasilnya 540,05. Oke, selanjutnya sigma X2Y, kita substitusikan angkanya 8.296,2 dikurang
586,9 dikali 212 per N. Karena tadi rumusnya ini ya, sigma X2Y, sigma X2Y dikurang sigma X2 kali sigma Y per N. Jadi ini sigma X2Y-nya, sigma X2-nya ini sigma Y-nya per N nilai 15. Kita substitusikan angkanya langsung. Berarti di sini 8.296,2 dikurang, nah ini hasil kali antara 586,9 dikali 212 sama dengan angkanya adalah 124.422,8 per N 15. Nah, di sini dapat langsung kita hasilnya dari pembagian kedua ini yaitu 8.294,85. Kita kurangkan dengan yang tadi 8.026,2 kita kurangkan dengan 8.294,85 dapat hasilnya 1,35. Oke, sigma X1 X2-nya yaitu kita substitusikan langsung angkanya 31.512 dikurang 2.237 dikali 212 per 15 per N, sigma X1 X2. Jadi ini adalah rumusnya sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 per N. Ini sigma X1 X2-nya, ini sigma X1, ini sigma X2 per N, 15. Ya. Langsung kita substitusikan, kita kalikan antara sigma X1 dan sigma X2-nya. Oke, di sini dapatlah hasilnya 31.512 dikurang 4, ini dapat hasil 474.244 per 15. Ini dia. Langsung kita kurangkan 31.512 dikurang 31.616,27 dapatlah hasilnya min 104,27. Jadi kita cari lagi B1, B2-nya. Diketahui untuk mencari koefisien regresi adalah B1-nya ini rumusnya dapat teman-teman lihat, dan B2 ini rumusnya dapat teman-teman lihat. Di sini ada untuk mencari B1 yaitu sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y kurang sigma X1 X2 dikali sigma X2Y per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 kuadrat. Untuk mencari B2, sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurang sigma X1 kali X2 dikali sigma X1Y per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 kuadrat. Kemudian kita substitusikan. B1-nya kita substitusikan, tadi di sini ada angka 3,73 dikali 540,05 dikurang min 104,27 dikali 1,35 per 16.741,73 dikali 3,73 dikurang min 104,27 kuadrat. Dapatlah hasil dari perkalian 3,73 tadi dengan 540,5 itu hasilnya 2014,39 dikurang ini min 104,27 dikali 1,35 hasilnya adalah min 140,76. Nah, pernya di penyebutnya tadi 16.741,73 dikalikan dengan 3,73 dapatlah 62.446,65. Sedangkan min 104,27 kuadrat adalah 10.872,23. Dapatlah hasil pengurangan ini, karena ini min dan ini kurang berarti ditambah, jadi 2014,39 ditambah 140,76, dapatlah hasilnya 2155,15. Penyebutnya dari kita dapatkan 51.574,42 ini didapatkan dari 62.446,65 dikurang 10.872 kurang 23,23. Lalu kita bagi dapatlah hasilnya 0,04. Untuk B2-nya tadi penyebutnya kita sama ya, B2 dan B1 itu rumus penyebutnya sama. Jadi kita pakai aja tadi penyebutnya dari hasil yang B1 yaitu 51.574,42, langsung kita letakkan di sini, kita substitusikan saja. Sedangkan pembilangnya di atasnya yaitu kita substitusikan sesuai rumus sigma X1 kuadrat sama dengan 16.741,73, sigma X2Y sama dengan 1,35 dikurang sigma X1 X2 yaitu min 104,27 dikali sigma X1Y yaitu 540,05. Jadi 16.741,73 dikali 1,35 sama dengan
22.601,13 dikurang hasil dari perkalian min 104,27 dikali 540,05 yaitu min 56.311,01. Nah, karena di sini dikurang dan ini min, itu jadinya tambah. Berarti 22.601,33 ditambah dengan 56.311,01. Dapatlah hasilnya 78.912,34 per 51.574,42. Dapatlah B2-nya sama dengan 1,53. Untuk memperoleh nilai A itu rumusnya sama dengan Y. Y bar atau min Y tadi dikurang B1 dikali X1 bar dikurang B2 dikali X2 bar. Nah, X1 bar, X2 bar, Y bar ini sama dengan min X1, min X2, dan min Y. Kita substitusikan langsung A-nya. Jadi A sama dengan, kita substitusikan tadi Y barnya atau min Y kan tadi 39,12. Dapat dari sini, ini 39,12. Kita substitusikan, dikurang 0,04 dikali 149,13 dikurang 1,53 dikali 14,13. Sama dengan 39,12 dikurang 5,96. 5,96 ini didapat dari 0,04 dikali 149,13 dikurang 21,61. Nah, 21,61 ini didapatkan dari 1,53 dikali 14,13. Jadi A-nya dapatlah 39,12 dikurang 5,96 dikurang 21,61 itu kita kurangkan saja dapatlah hasilnya 11,55. Jadi persamaan regresi linear bergandanya sama dengan Y sama dengan 11,55 tambah 0,04 kali X1 tambah 1,53 kali X2. Jadi penjelasannya pertama, apabila X2 konstan, pertambahan 1 unit pada X1 akan mempunyai pengaruh menaikkan 0,04 unit pada Y. Penjelasan kedua, apabila X1-nya yang konstan, pertambahan 1 unit pada X2 akan mempunyai pengaruh menaikkan 1,53 pada Y. Penjelasan yang ketiga, apabila X1 dan X2 sama dengan 0, besarnya Y adalah 39,12 dalam bentuk satuan. Jadi berdasarkan persamaan tersebut dapat dibuat prediksi atau ramalan nilai-nilai Y berdasarkan kombinasi nilai X1 dan X2 tertentu. Misalnya kita ambil nilai X1-nya tadi baris pertama di sini, di tabel ini 190, X2-nya kita ambil baris pertama juga sebesar 14. Oke. Kita substitusikan tadi ke persamaan Y tadi yang kita dapat. Kan tadi persamaan Y-nya sini 11,55 tambah 0,04 dikali X1 tambah 1,53 dikali X2. Kita masukkan X1 dan X2-nya pakai 190 dan 14. Jadi 11,55 ditambah 0,04 dikali 190, di mana 190 ini adalah X1, ditambah 1,53 dikali 14, di mana 14 ini adalah X2. Langsung kita kalikan 0,04 kali 190 sama dengan 7,6, 1,53 dikali 14 sama dengan 21,42. Jadi 11,55 ditambah 7,6 ditambah 21,42 sama dengan 40,57. Kita bulatkan aja menjadi 40,6. Oke, untuk soal yang C tadi, untuk mencari R-nya ya, antara X1 dan Y, X2 dan Y, dan X1 dan X2. Diketahui koefisien korelasi linear berganda dinyatakan dengan rumusnya RY12 sama dengan akar dari B1 dikali sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y per sigma Y kuadrat, di mana B1-nya tadi 0,04, B2-nya tadi 1,53, sigma X1Y-nya tadi 540,05, sigma X2Y-nya sama dengan 1,35, dan sigma Y kuadratnya sama dengan 104,27. Oke, kita substitusikan ke rumus R yang di atas tadi. Jadi, RY12 sama dengan akar, kita substitusikan langsung 0,04 dikali 540,05 ditambah 1,53 dikali 1,35 per 104,27. Ini didapatkan dari sini 0,04 kan B1 kita masukkan saja, substitusikan saja sama dengan hasil dari ini perkalian 0,04 dikali 540,5 itu sama dengan 21,60. Jadi akar 21,60 ditambah hasil perkalian 1,53 dikali 1,35 sama dengan 2,06 per 104,27.
Jadi 21,60 tambah 2,06 sama dengan 23,66. Jadi akar 23,66 per 104,27. Dapatlah akar 0,22 sama dengan 0,47. Jadi angka 0,47 ini artinya adalah korelasi linear berganda antara X1 dan Y. Jadi ini nilainya 0,47. X2 dan Y dan antara X1 dan X2. Jadi 0,47 ini juga merupakan nilai hubungan antara dua variabel independen X1 dan X2 dengan variabel dependen Y. Jadi berdasarkan contoh tentang hubungan antara nilai jual rumah, di mana nilai jual rumah adalah X1, dan jumlah tahun pendidikan adalah X2 dengan tingkat pendapatan per tahun, yaitu Y. Jadi koefisien korelasi linear berganda ini dinyatakan dengan apabila variabel independennya ada dua buah, yaitu X1 dan X2, maka koefisien parsial yang ada ialah R12 dan R21, yang masing-masing menunjukkan koefisien korelasi antara Y dengan X1 apabila X2 konstan, dan koefisien korelasi antara Y dengan X2 apabila X1 konstan. Seperti contoh di atas, menunjukkan korelasi antara nilai jual rumah X1 dengan tingkat pendapatan per tahun Y apabila jumlah tahun pendidikan X2 konstan, dan juga menunjukkan korelasi antara jumlah tahun pendidikan X2 dengan pendapatan per tahun Y apabila nilai jual rumah X1 konstan. Selanjutnya soal nomor 1D, kita mencari R kuadrat. Diketahui koefisien determinasi berganda atau R kuadrat dari soal 1C sebelumnya adalah, ini rumus R kuadrat Y-nya, yaitu B1 dikali sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y per sigma Y kuadrat. Jadi beda dengan rumus R, yaitu hanya akar saja. Di mana di sini dapat diketahui B1-nya sama dengan 0,04, B2-nya sama dengan 1,53, sigma X1Y-nya sama dengan 540,05, sigma X2Y-nya sama dengan 1,35, sigma Y kuadratnya sama dengan 104,27. Jadi kita substitusikan langsung ke rumus R kuadrat tadi. Dapatlah R kuadrat Y, 12 sama dengan 0,04 dikali 540,05 ditambah 1,53 dikali 1,35 per 104,27. Dapatlah di sini, ini hasil perkalian 0,04 dikali 540,05 sama dengan 21,60. Perkalian 1,53 dikali 1,35 sama dengan 2,06 per 104,27. Jadi di sini hasilnya 23,66 per 104,27. Jadi dapatlah 0,22 atau 0,47 dikuadratkan, karena tadi beda rumusnya hanya akar. Jadi angka tersebut menunjukkan bahwa sekitar 22% dari variasi pengeluaran untuk pendapatan per tahun, di mana itu adalah Y, dijelaskan oleh kombinasi dari nilai jual rumah atau X1 dan jumlah tahun pendidikan atau X2. Jadi sisanya yakini sebesar 78% dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak teramati. Selanjutnya soal yang terakhir itu, tadi soalnya yaitu jika nilai jual rumah 150 juta, tahun pendidikannya 15 tahun, berapa pendapatan per tahun seseorang atau Y? Karena pendapatan per tahun seseorang itu Y itu dipengaruhi oleh X1 dan X2 tadi ya. Kan tadi rumusnya kita dapat ketahui di sini tadi, ini dia. Rumusnya tadi 11,55 tambah 0,04 dikali X1 tambah 1,53 dikali X2. Di sini juga sudah saya tuliskan rumusnya, tinggal kita substitusikan saja. B1-nya tadi 0,04 kita masukkan, A-nya tadi 11,55 kita masukkan. X1-nya di sini karena diminta nilai jual rumah 150 juta, kita masukkan X1-nya 150 di sini. Tahun pendidikannya diminta 15 tahun oleh soal, kita masukkan saja X2-nya 15. Tadi kan B2-nya tadi 1,53. Kita substitusikan langsung. Jadi 11,55 ditambah 6. 6 ini didapatkan dari 0,04 dikali 150 ditambah 22,95. Nah, 22,95 ini didapatkan dari 1,53 dikali 15. Dapatlah hasilnya 40,5. Jadi sampai di sini pembahasan soal dari saya tentang menganalisis regresi dan korelasi linear berganda. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan itu datangkan dari saya sendiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada teman-teman. Semoga penjelasan saya ini dapat
berguna dan sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.